Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwairiah SPD. Saya adalah guru SDN 4 Mas Bagi Utara. Kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum Merdeka di kelas 1, yaitu di kelas rendah. Zaman sudah berubah, perilaku manusia pun berubah. Satu contoh, belanja dulu harus keluar mencari kebutuhan yang kita cari, bahkan sampai ke kota dengan kendaraan umum. Zaman sekarang, orang jualan bukan hanya di kota, depan mata kita pun sudah banyak orang berjualan. Semua serba modern. Kendaraan umum yang dulunya banyak penumpang, sekarang malah tidak memiliki penumpang atau sedikit sekali, karena sebagian masyarakat menggunakan kendaraan pribadinya. Bahkan orang-orang yang jualan di pinggir-pinggir jalan sepi karena nggak ada pembeli. Semua sekarang serba online. Dulu di masa kanak-kanak, sekitar tahun 80-90-an, banyak sekali permainan tradisional yang tidak membutuhkan biaya banyak. Dengan permainan tradisional dulu, mampu meningkatkan kreativitas anak, mengembangkan kecerdasan sosial emosional anak, serta anak-anak lebih dekat dengan alam. Adapun permainan kita yang kita anggap modern dulu adalah permainan kamera-kameraan yang sering jadi oleh-oleh jemaah haji saat baru pulang dari Mekah. Nah, sekarang anak-anak dari umur bulanan sudah mengenal perkembangan teknologi, yaitu HP. Banyak permainan yang mereka mainkan yang orang dewasa pun tidak mengerti cara pengoperasiannya. Hal ini menyebabkan konsentrasi anak itu terganggu, seperti jika dipanggil orang tua, sulit untuk menoleh. Mereka tidak peduli dengan sekeliling mereka. Mereka sibuk dengan program yang mereka tonton ataupun mainkan lewat handphone mereka. Bukan hanya anak-anak, media sosial ini sudah menyeluruh digunakan oleh manusia. Bahkan lansia juga terobsesi dengan media sosial. Banyak yang membuat konten-konten agar bisa dimonetize dan menghasilkan uang, baik melalui YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dengan keadaan seperti ini, di dunia pendidikan kurikulum pun dirubah, yang sekarang dikenal dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka sekarang dan di masa depan. Pada kurikulum Merdeka ini, tenaga pengajar pun harus berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didiknya, dan terus meningkatkan kompetensinya agar mampu mengimbangi pengetahuan murid-murid yang juga ikut berkembang. Sekarang banyak sekali anak-anak yang sudah terpengaruh oleh game online, sehingga sekeliling mereka tidak dihiraukan. Nah, akibat hal ini, di tengah perkembangan yang pesat ini, tercipta suatu metode pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat kegiatan agar dapat menghasilkan suatu produk di akhir pembelajaran. Karena pengaruh perkembangan zaman dan kurikulum yang sudah berubah, maka pengajar pun harus berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini dilakukan agar mampu mengimbangi pengetahuan murid-murid yang juga ikut berkembang. Itu berbeda dengan anak-anak zaman dulu, karena pengaruh media sosial, salah satunya banyak game yang diminati anak-anak zaman sekarang, mulai dari anak usia dini sudah mengenal game viral. Sedangkan orang tua sendiri belum tentu mengenal atau tahu cara mengoperasikan aplikasi game online tersebut. Akibatnya konsentrasi mereka pecah dan kurang fokus serta kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Mau bagaimanapun kami teriak di dalam kelas, anak-anak tidak menghiraukannya. Mereka hanya asik dengan kesibukan mereka sendiri. Apalagi kami yang di kelas 1 dengan jumlah peserta didiknya banyak, walaupun kami berdua tetap saja kami kewalahan karena peserta didik yang kurang begitu peduli atau fokus pada pembelajaran yang diberikan. Di tengah perkembangan yang pesat ini,
tercipta suatu metode pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat kegiatan agar dapat menghasilkan suatu produk di akhir pembelajaran. Metode ini sering disebut Project Based Learning atau PJBL, atau lebih dikenal dengan sebutan pembelajaran berbasis proyek. Ini yang kita ambil untuk bisa mengembalikan konsentrasi peserta didik agar mau serius belajar. Jadi bukan hanya anak-anak yang tingkat kemampuan kognitifnya tinggi, tetapi juga menyeluruh bagi anak-anak yang tingkat kemampuannya menengah ataupun rendah, karena hal ini bisa memberikan kebahagiaan atau kesenangan bagi peserta didik. Apa itu pembelajaran berbasis proyek? Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning (PJBL) adalah pendekatan belajar yang menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran. Setara dengan di kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka ini semua pembelajaran itu adalah berpusat kepada peserta didik. Metode ini juga menitikberatkan proses untuk menghasilkan hasil akhir berupa produk atau layanan, tergantung dari permasalahan apa yang kita berikan, sehingga murid diberikan kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri hingga menciptakan hasil berupa sebuah produk. Pada kelas 1 SD, PJBL yang dilakukan yaitu pembelajaran berbasis proyek yang sederhana. Yang terpenting, pemahaman dan kenyamanan bisa diperoleh oleh peserta didik. Pendekatan PJBL, murid didorong untuk menjadi pekerja yang mandiri, pemikir kritis, dan pembelajar seumur hidup. PJBL bukan hanya sebuah cara untuk belajar, namun juga cara untuk mengajarkan mereka bekerja sama. Dalam hal ini, di kelas 1 SDN 4 Mas Bagi Utara, saya dengan rekan sejawat melakukan PJBL ini untuk mendorong menciptakan sebuah hasil karya. Satu contoh di sini adalah menugaskan peserta didik untuk membuat play-doh, tetapi sebelumnya bahan-bahan disediakan guru. Kemudian guru menyebutkan bahan-bahan yang digunakan. Adapun bahan-bahan yang digunakan sangat sederhana dan banyak dijual di warung terdekat, seperti tepung terigu, garam, minyak goreng di sini ya, kemudian pewarna makanan dan air. Selanjutnya, bahan-bahan akan dibagikan kepada peserta didik dengan menuangkannya di atas piring yang sudah sebelumnya dipesan untuk dibawa ke sekolah. Setelah semua bahan diberikan, anak-anak diminta meremas bahan-bahan tersebut menjadi adonan sampai kalis dengan tekstur yang sangat lembut. Setelah itu, anak-anak diminta membuat benda yang mereka sukai atau mereka bisa. Di sini anak-anak tidak dipaksakan mau membuat apa, tapi anak-anak dibebaskan memilih apa yang mereka kehendaki. Selanjutnya, anak-anak diminta menunjukkan hasil kerjanya dan meminta anak-anak bercerita tentang kegiatannya hari ini. Dan ternyata dengan penjelasan dan praktik langsung, peserta didik cepat mengingat dan menghafalnya, serta kegiatan ini akan tetap diingat sampai mereka di bangku kuliah nanti. Karena ini merupakan pembelajaran yang bermakna, yaitu pembelajaran yang melekat erat di ingatan peserta didik, karena peserta didik dapat langsung dilibatkan membuat play-doh, bukan hanya teori. Jadi, dengan pembelajaran seperti ini, bukan hanya memiliki kemampuan lebih yang bisa mengerjakan atau menjawab pertanyaan guru, tetapi semua peserta didik akan mampu melakukannya.
cerita saya tentang pengimplementasian kurikulum Merdeka di kelas 1 SDN 4 Mas Bagi Utara. Saya Juwairiah SPD mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.